Ya. Sudah siap untuk berdoa anak-anak? Ataukah masih ada? Ya. Mari kita berdoa dahulu ya, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku dalam nanti pembelajaran Zoom meeting ini anak-anak mendapatkan kefahaman ilmu dan menambah ilmu mengenai materi yang akan Bu Guru sampaikan. Ya, sebelum kita menuju ke materi, seperti biasa anak-anak kita ketika Zoom kita awali dahulu dengan murojaah. Dan mohon maaf sekali, barangkali ada kelas yang lain yang belum sampai pada Quran Surat Al-Qiyamah, tapi tidak apa-apa. Yang lain bisa mengikuti dan sambil membuka juz 29 Murotal Muliki yang anak-anak miliki. Silahkan ditunjukkan kepada Bu Guru bukunya ya. Bu Guru akan screenshot. Milik Bu Guru seperti ini. Milik Bu Guru seperti ini ya, mohon maaf. Ya, silakan ditunjukkan seperti ini. Ya, Bu Guru akan screenshot. Bu Guru akan foto. Mana ya bukuku? Mana bukunya? Ya, untuk Di mana ya? slide pertama ya, Bu Guru akan foto dahulu. 1, 2, 3. Silakan ditunjukkan bukunya. Boleh dibuka videonya. Silakan ditunjukkan bukunya. Oke. Ya, Mas Fikri belum. Mbak Pamealza, silakan dibuka videonya. Ya, sekarang slide kedua. Ada 3 slide di sini ya. Silakan ditunjukkan sip pada slide kedua ini anak-anak semuanya sudah menunjukkan juz 29 Murotal Murikinya. Ya. Ya, Bu Guru screenshot. Lanjut di slide ketiga, silakan dibuka videonya. Coba telepon. Silakan dibuka videonya. Iki ada lagi Zoom. Terus wae ta, Mas. Terus dulu. Kodim. Kodidau. Yang slide ketiga belum ada tampilan foto anak-anak menunjukkan bukunya, masih tertutup videonya ya. Oke, slide keempat silakan dibuka. Alhamdulillah sudah mencapai 80 partisipan. Ayo silakan dibuka videonya, kemudian di bawah buku juz 29. Oke, ya. Sudah mewakili dengan yang lain. Ya. Mari kita buka juz 29-nya, yaitu pada Quran Surat Al-Qiyamah. Sudah siap? Ya. Doren. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Qiyamah yang akan kita baca adalah ayat 20 sampai dengan 30. Dengan nada Murotal Muliki. Dimulai dari nada 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nada 2. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tadunnu an yuf'ala biha kalla idza balagatit taraqi ila man raq wa dhanna annahu al-firaq wattafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzil masaq. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sudah memurojaah dan mengetahui bagaimana nada untuk nada murotal untuk ayat 20 sampai dengan 30 ya. Bagi anak-anak yang lain yang belum sampai pada ayat itu bisa menyimak ya. Dan kemudian memperhatikan bagaimana tajwidnya. Di situ ada bacaan saktah anak-anak ya, ada bacaan saktah. Ada tajwidnya sangat jelas sekali pada ayat 20 berapa? 20 berapa? Ada bacaan saktah, ada huruf sinnya di atas. Ayat berapa ayo? Ya? 27. Benar sekali, 27. Alhamdulillah berarti baca tulis Al-Quran anak-anak alhamdulillah sudah baik sekali. Ya. Selanjutnya, Bu Guru akan absen dulu untuk siswa-siswa yang mengikuti kegiatan pada kali ini. Bu Guru minta tolong untuk memberikan reaction. Silakan unjuk tangan, unjuk jari ya melalui emoticon seperti ini. Bu Guru akan tampilkan raise hand ya. Nah, nanti yang kelas Bu Guru sampaikan silakan raise hand ya. Kelas 6A. 6A, silakan 6A. Alhamdulillah 6A sip ya. Untuk slide 1 ya 6A. Mbak Kalista, Mbak Kalsa, Mas Sabian ya ini ya. Mbak Seril di kelas 6D juga ada yang namanya Seril ya. Lanjut di slide kedua. Slide 1 saya akan ambil print screen-nya dulu. Masih nggak dicayat. Iya. Sudah Bu Guru simpan. Slide 2 silakan. Slide 2 silakan unjuk tangan siapa yang di kelas 6A. Tidak ada kelas 6A. Slide 3 kelas 6A adakah? Tidak ada. Slide 4 6A. Masya Allah. Oke. Anak-anak kelas 6A yang pada hari ini belum bisa mengikuti Zoom, silakan nanti bisa melihat pada YouTube. Sekarang kelas 6B. Kelas 6B silakan beri tanda jempol. Yuk, jempol yuk. Jempol mana jempolnya? Reaction jempol. Apa tuh? Ya, Mas Sabian Putra jempol ini kelas 6A ya. Kelas 6B jempolnya mana? Oh ya, Mas Zafan. Mas Zafan ya ini ya. Mas Azam, ya alhamdulillah. Reaksi jempolnya di slide yang terakhir. Ya, alhamdulillah.
Selanjutnya kelas 6C. Silakan beri reaksi gambar apa ya? Hore ya. Hore yo. Reaksi hore yang seperti ini. Ini guru akan memberikan tanda seperti ini. Nah, silakan kelas 6C. Ya, Mbak Aska Mutiara, terima kasih. Ada Mbak Diandra, ada Mas Muklis, ada Mas Barik. Alhamdulillah Bu Guru akan print screen dulu. 1, 2, 3, cekrik. Sebentar ya. Ini karena tidak ada asistennya ini jadi sendirian. Ya moderator. Ya bagian dokumentasi ya. Selanjutnya kelas 6 apa ya? 6D. 6D. Silakan memberi emoticon tanda love. Ayo love. D. Kelas 6D. Kelasnya Bu Erma dulu ya, di kelas 5D-nya sama Bu Erma. Silakan beri tanda love. Bu Guru akan beri contoh. Klik. Mana love kalian? Kelas 6D beri tanda love. Iya, alhamdulillah Mbak Seril, Mbak Akila, sip. Kenapa Bu Guru lakukan seperti ini? Supaya anak-anak terbiasa dengan fitur-fitur yang ada pada Zoom. Ya. Lanjut. Kelas 6E. Kelas 6E silakan beri tanda apa ya? Ada yang lain? Tanda senyum aja, senyum ya. Senyum seperti ini, Bu Guru beri contoh. Kelas 6E. 6E mana senyumnya? Nah, mana senyumnya? Bisa enggak ya? Nah, kelas 6E. Alhamdulillah Mas Zaidan sudah memberikan senyum pada Bu Guru. Terima kasih. Lanjut. Mana senyumnya sampai slide kelima ini. Alhamdulillah sudah 104 siswa yang mengikuti kegiatan Zoom pada kali ini. Ya, alhamdulillah Mbak Arka Ceca juga sudah memberikan senyum meskipun videonya tidak ditampilkan. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa. Saya foto dulu, cekrik. Ya, sebentar. Ya, sebentar Bu Guru ambil dokumentasinya dulu. Lanjut, kelas 6E, kelas 6F sekarang. Beri emoticon apa ya? Beri emoticon tanda mata yang ada love-love-nya itu ya. Tanda mata yang ada love-love-nya itu. Nah, Bu Guru beri contoh nih. Ayo, kelas 6F mana? 6F. 6F mana? Si Mbak Pameaza sudah memberikan matanya yang berlope-lope ya. Kemudian Mbak Ica. Terima kasih sekali. Bu Guru print screen dulu. Lanjut. Mana ya yang lain? Kelas yang lain? (6F). Beri tanda mata dengan lope-lope. Ya, yang terakhir adalah kelas 6G, kelasnya Bu Guru ya. Pada kesempatan kali ini, di pekan ini, anak-anak kelas 6G yang biasanya Zoom hanya bersama dengan Bu Erma di waktu sore atau
malam hari. Pada kesempatan kali ini kita Zoom pada pagi hari ya, dan bersama dengan teman-teman yang lain. Silakan beri tanda sesukamu untuk Bu Erma ya, untuk kelas 6G bebas. Silakan 6G bebas. Sambil Bu Guru menunggu siswa yang lain, ini ada 113 siswa yang sudah bergabung. Alhamdulillah semakin bertambah, semoga memberikan kemanfaatan kepada anak-anak semua. Oh iya, Mbak Aulia, beri jempol pada Bu Guru, terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak semuanya sudah Bu Guru absen, dan dari kelas 6A sampai 6G, alhamdulillah sudah semua dan terwakili ya, meskipun tidak semua bisa hadir pastinya, karena apabila hadir sekitar 230-an sekian nanti yang ada atau memenuhi partisipan ini. Dan sebenarnya masih ada kursi kosong untuk kalian memperhatikan materi ini, tapi mungkin ada kegiatan yang lain atau mungkin Bapak Ibunya di rumah sehingga tidak bisa atau tidak terfasilitasi kegiatan Zoom pada kesempatan kali ini. Ya, anak-anakku, anak-anak tentu sudah mengerjakan atau kemarin pada hari apa? Kita PH Bahasa Indonesia? Hari apa? Halo? Hari apa anak-anak? Kamis. Ya, ada hari Kamis ya? Ya, hari Kamis atau hari Senin? Hari Kamis ya. Pada hari Kamis anak-anak sudah melaksanakan kegiatan penilaian harian. Bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan kegiatan penilaian harian khusus untuk bahasa Indonesia? Silahkan beri komentarnya, boleh di chat. Ayo, bagaimana perasaan kalian? Oh, ada yang pakai emoticon, ada pakai emoticon panas ya, Mas Arjun. Ya, ada lagi? Bu Guru sambil membaca chat kalian loh, jadi minta tolong anak-anak untuk chatnya yang santun ya. Nah, ada yang sedih. Kenapa sedih? Mungkin nilainya kurang bagus ya. Nah, penilaian harian pada kesempatan kalian kemarin itu, Bu Guru melihat nilainya masih kurang dari rata-rata KKM, ketuntasan kriteria ketuntasan minimal yang harusnya adalah 75. Tetapi jauh dari itu anak-anak masih belum memahami materi yang telah Bapak Ibu Guru sampaikan. Mungkin pada saat kelas 5 itu, pada saat kelas 5, anak-anak untuk memahami materi ide pokok mungkin kurang begitu jelas, dalam arti dalam kelas 5 itu kami sebagai guru pada waktu di kelas 5 memang tidak begitu menekankan untuk teks-teks yang lebih kompleks. Dan pada saat di kelas 6 ini Bu Erma memberikan teks yang agak berat dan dengan pilihan ganda yang hampir-hampir mirip semua. Nah, mari kita kupas tuntas mengapa Bu Guru lakukan itu, karena anak-anak sudah kelas 6, di mana nanti anak-anak akan melanjutkan di SMP dengan teks yang lebih panjang lagi. Alhamdulillahnya pada penilaian harian kemarin hanya satu paragraf yang Bu Guru tampilkan dan satu soal yang paragrafnya memang banyak, tapi tertujunya hanya pada satu paragraf saja. Ya, Bu Guru akan memulai untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggih, alhamdulillah. Oh ya, anak-anakku, Bu Guru belum menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang pada hari ini sudah memfasilitasi Ananda dalam kegiatan Zoom meeting. Fasilitas tidak hanya perangkat tapi juga kuota. Dan barangkali juga ada Bapak Ibu yang ikut mendampingi Ananda dalam kegiatan pada kali ini sambil belajar, nggih. Dan apabila dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Tampak ya anak-anak, nggih? Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar. Ya, tampak. Tampak ya? Tampak? Kelihatan? Kelihatan? Oh ya, alhamdulillah. Ini tadi dari kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, pembahasan penilaian harian bahasa Indonesia tema 1 KD 3.1. Ada berapa soal yang kalian kerjakan kemarin? Ada 20. Betul sekali, ada 20 soal. Dan 3 soal Bu Guru berikan itu berupa teori, hanya 3 saja karena teori dalam bahasa Indonesia itu tidak begitu penting. Yang penting adalah penerapannya. Jadi teori itu untuk mengantarkan anak-anak dalam kalimat-kalimat atau teks di bahasa Inggris. Tetap anak-anak harus memperhatikan teorinya untuk nanti mengupas teksnya, ya. Nah, pada penilaian harian yang telah Bu Guru berikan itu mencakup ada ide pokok, ada simpulan, kemudian ada langkah-langkah bagaimana menentukan ide pokok, kemudian langkah menentukan simpulan, kemudian informasi. Nah, pelajaran ide pokok, kemudian pelajaran informasi itu sudah pernah anak-anak dapatkan di kelas berapa? Kelas berapa? Ayo, kelas berapa? Masih ingat? Ya, Bu Guru bantu mengingatkan ya, di kelas 4. Anak-anak mulai di kelas 4 itu sudah mulai dikenalkan dengan gagasan pokok. Sebenarnya gagasan pokok, pokok pikiran, itu semuanya adalah sama. Hanya nama lainnya saja atau dalam istilahnya kalau kalian di kelas 6 ini nanti adalah sinonim atau persamaan kata. Ya. Sinonim atau persamaan kata ini masuk dalam kisi-kisi ujian madrasah nanti. Begitu juga dengan ide pokok anak-anak. Makanya ide pokok di sini Bu Guru melalui supaya anak-anak lebih paham. Kemudian di kelas 4 dan 5 anak-anak juga mempelajari tentang informasi. Apa itu informasi? Informasi itu adalah hal penting yang disampaikan baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, bagaimana cara menemukan informasi? Di kelas 5 sudah pernah disampaikan ya, di kelas 5 sudah pernah disampaikan. Yaitu dengan cara membuat kalimat tanya, kemudian kalimat tanya itu diapakan? Dijawab dengan jawaban lengkap. Ya. Nah, di kelas 6 ini anak-anak lebih luas lagi dalam mempelajari ide pokok, yaitu sampai pada simpulan. Ya, apa itu simpulan? Siapa yang bisa menjawab, Bu Guru akan beri nilai. Terakhir pada teks. Ya, siap. Siapa tadi yang menyebutkan? Ibrahimovic. Alhamdulillah Mas Ibrahim. Nilainya bagus-bagus ya Mas. Ditingkatkan, dipertahankan. Nah, betul sekali ada yang mengatakan juga ikhtisar dari suatu uraian panjang. Nah, bisa, tidak. Pengertian itu banyak sekali. Nah, nanti seperti apa atau bagaimana cara langkah menentukan simpulan ketika nanti anak-anak diterapkan pada sebuah teks paragraf? Bagaimana anak-anak menerapkan ide pokok ketika juga diterapkan pada sebuah paragraf? Anak-anak ya. Yang pertama, ya, tampak jelas tampilan Bu Erma? Tampak jelas.
Ya, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang terpotong ya tulisannya. Tidak. Nah, silakan ya, silakan anak-anak coba baca dulu. Dibaca oleh siapa ya yang mau kerelaannya untuk membaca? Tidak. Silakan dibaca. Tidak. Ya, silakan. Masalah utama yang dibahas dalam paragraf di bawah ini adalah titik-titik ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Bu Guru mau tanya dahulu, pada paragraf ini ada berapa paragraf? 1. Siapa yang menjawab tadi? Siapa yang menjawab? Ya, Mbak Alverina. Oh ya, dulu kita pernah bersama ya Mbak Nafisa ya. Kita ikut lomba puisi ya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh temanmu. Dan insya Allah teman-teman yang lain sudah tahu bahwa ini adalah paragraf. Ini adalah paragraf jumlahnya ada hanya 1. Dengan berapa kalimat? Dengan berapa kalimat? 3. Ya, ada 3. 1, 2 di sini ya singkong ini. Kemudian 3 pada tanaman singkong. Bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Maaf, umbi bakar. Mas Irsyad minta tolong untuk tidak coret-coret sesuai dengan kontrak kita pertama tadi. Bu Guru akan nonaktifkan dulu. Jadi sudah saya aktifkan. Ya, lanjut. Masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ketika anak-anak mendapatkan materi seperti pertanyaan seperti ini, masalah utama itu apa? Sinonimnya. Sinonimnya adalah ide pokok ya. Sinonimnya adalah ide pokok ini ya. Nah, ide pokok, pengertian ide pokok, masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ya. Selanjutnya, ide pokok itu nama lainnya adalah gagasan pokok, pokok pikiran, dan pikiran utama. Nah, ide pokok berbeda dengan kalimat utama, tetapi ide pokok berada pada kalimat utama. Ingat, ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Jadi, tidak semua kalimat utama itu, ide pokok itu adalah kalimat utama itu tidak semua. Ya, jadi jangan diambil semua. Nah, sekarang kita cari masalah utama yang dibahas dalam paragraf di bawah ini. Apa? Jawabannya apa? Ide pokoknya ada di mana ini? Makanan pokok. Ide pokoknya ada di Makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok. Ya, makanan pokok ditambahi lagi, jangan hanya makanan pokok saja. Makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Apa itu? Yaitu singkong. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jangan hanya pada makanan pokoknya saja. Ya, ingat, jangan hanya pada makanan pokok. Kalau makanan pokok saja itu namanya tema. Ya, tema. Tapi ditambahi subjeknya atau ditambahi hal yang menjadi bahasan pada paragraf itu, yaitu singkong. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah singkong, atau bisa macam-macam anak-anak. Bisa singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi jangan menjawab A, juga B, juga tidak D. Kenapa? Yang kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Ya, kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Selanjutnya, ya, Guru akan sampaikan. Bentar. Nah, ini lagi. Bentar, ini malah ke sini ya.
Ya, sampai sini yang ketiga ya. Perhatikan, ada soal lagi? Bentar. Halo? Ini masih proses. Maaf ya, sebentar ya. Agak lama ini kok. Satu sudah, kemudian soal berikutnya. Bacalah teks laporan pengamatan berikut ya. Di sini adalah menceritakan tentang apa? Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, kita ingat dengan langkah cepat untuk menentukan ide pokok. Nah, yang pertama itu anak-anak bisa mencari kalimat utama seperti tadi pada kalimat sebelumnya atau teks soal sebelumnya, kalimat utama ada di awal. Nah, sekarang kalau pada teks ini kalimat utamanya ada di mana? Nah, kita cari apakah ada di awal atau ada di akhir atau malah ada di tengah. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi kata pada kalimat utama. Seperti tadi pada soal yang nomor 1. Pada soal 1 itu, ide pokoknya itu kita singkat, kita ringkas dengan mengurangi kata-kata yang tidak begitu penting. Ya. Kemudian balik kalimat utama dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi paragraf. Nah, di sini Bu Guru menampilkan teks di mana Anda harus menentukan ide pokok itu. Cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, yang kalimat pertama, coba dibaca. Baca Mbak Mas Naufal. Mas Naufal? Naufal Himi. Ya, coba dibaca. Dari mana, Bu? Ini loh, ini loh. Bacalah teks laporan pengamatan berikut. Bentar. Galapagos merupakan jenis kura-kura yang terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos berat sekitar 317 kg. Kura itu memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivor, yaitu hewan memakan tumbuhan. Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, sekarang pokok pikiran sekali lagi. Pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok, sama dengan pokok pikiran utama. Nah, dari teks ini itu menceritakan tentang kura-kura ya. Berarti ada kura-kura itu terbilang besar, bagaimana panjang tubuhnya, kemudian ada yang mencapai 1,87 meter, kemudian beratnya berapa, kemudian lehernya bagaimana, dan termasuk jenis hewan apa, itu dijelaskan di sini. Berarti dari A, B, C, D, mana yang paling tepat? C. C?
C? Oh ya, banyak anak-anak yang menjawab apa? C ya. Padahal jawabannya yang tepat adalah C. Donald, ciri-ciri kura-kura Galapagos. Kenapa demikian? Karena semuanya ini adalah menyampaikan tentang ciri-ciri kura-kura. Ya. Tidak bisa kita ambil kalimat utama yang di akhir. Nah, itulah mengapa tadi Bu Guru sampaikan bahwa ide pokok itu tidak bisa langsung kita sebutkan bahwa ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Itu salah, ya. Karena bisa jadi ide pokok itu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, seperti ini contohnya ya. Soal-soal seperti ini nanti akan keluar pada ujian madrasah ya. Perhatikan. Jadi jangan langsung di awal atau di akhir. Maka perlu anak-anak dalam membaca teks ya, perlu anak-anak membaca teks. Anak-anak boleh mencatat ya hal yang penting yang Bu Guru sampaikan atau Bu Guru tampilkan pada slide PowerPoint ya. Selanjutnya. Ya, gagasan pokok dalam paragraf. Nah, masih pada gagasan pokok dalam paragraf. Nah, tadi gagasan pokok itu sama dengan apa, anak-anak? Sama dengan ide pokok, sama dengan kalimat. kalimat itu gangguin loh. gagasan pokok jangan disamakan dengan Kenapa sih ini? Kembali ini materi ini. pokok pikiran utama ya, itu adalah semuanya nama lain atau sinonim atau persamaan katanya. Nah, sekarang bagaimana menemukan? Tadi Bu Guru sudah menyampaikan cara menemukan ide pokok. Yang pertama bagaimana? Dari kalimat utama, kedua dengan mengurangi, ketiga dengan membalik kata, keempat dengan menyimpulkan. Nah, sekarang Membalik kata. dengan membalik kata. Membalik kata nanti Bu Guru akan beri contoh bagaimana kalau ada teks ya nanti Bu Guru akan beri contoh membalik kata seperti apa. Ini kita baca dulu teksnya ya, baca dulu teksnya. Bunga jagung memiliki, ayo dibaca bareng-bareng nggih. Suaranya ramai enggak apa-apa, silakan dibuka teksnya. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Detik dan terletak di bagian bawah buah pada pohon. ya. Tepung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ya, terima kasih ya Mas Irsyad. Ini kayaknya suaranya Mas Irsyad ini khas banget ya, guru ya, karena dulu kita pernah 1 tahun bersama ya. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara bagaimana? Sekarang dilihat apakah bisa di awal, apakah bisa di sini Bu Guru akan beri tanda. Perhatikan, apakah bisa di sini? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Apakah bisa di tengah? Pada helai rambut itu disebut sebagai tepung sari atau di sini? Ketika itulah terjadi pembuahan. Berarti bagaimana ini caranya? Ya, caranya dengan atau di mana ini? Mengurangi pada kalimat utama. Ya, dengan menyimpulkan isi paragraf. Nah, berarti ini adalah pembuahan atau terjadinya pembuahan pada bunga jagung. Ya, pada bunga jagung. Pembuahan kita ambil dari sini, dari kalimat yang terakhir. Kemudian bunga jagung ini adalah subjek atau hal pokok yang dibicarakan. Ya, ini pembuahan yang terjadi pada bunga atau tanaman jagung juga bisa gitu. Ya, berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya. Masih. Nah, selanjutnya informasi ya. Kita akan belajar mengenai informasi. Pelajaran tentang informasi ini sudah pernah disampaikan di kelas 5 ya. Kelas 5. Nah, informasi ini dapat diperoleh melalui ide pokok anak-anak. Nah, ide pokok itu bisa dicari melalui
kalimat utama. Nah, informasi pun bisa dibantu dengan menggunakan atau membuat kalimat tanya 5W plus 1H. 5W plus 1H. Siapa yang tahu? 5W plus 1H. W pertama itu apa? What, who, where, when, Ya, siap. Betul. how. Siapa tadi yang menjawab? Namanya siapa? Mbak Alvarina? Azara Paramita Dewi, Bu. Ya, Azara. Ya, matur nuwun. Terima kasih kelas 6G ya berarti ya. Nah, Yeah. informasi dari teks laporan ini, ketika ada teks soal seperti ini, anak-anak, kalian lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya ini apa? Berikut bukan pernyataan yang sesuai dengan informasi pada teks laporan pengamatan. Kemudian anak kembali melihat pada teksnya. Sebentar, ya Kemudian Allah. dibaca. Mari kita baca bersama-sama. Jadi pun kebun singkong di belakang. Dedi dan ayahnya mencakup tanaman singkong. Bagian tanaman singkong tidak dapat dimakan. Batangnya tidak dapat akan menjadi tanaman singkong yang baru. batang singkong dapat ditanam kembali dan Buka HP-mu sandinya apa ora ngerti kok. Ini Nah, ya sekarang di kok. ya berbagi sama adik ya. Ya, adiknya dikasih mainan di sampingnya boleh. Enggak apa-apa. Namanya kegiatan pembelajaran jarak jauh itu seperti ini ya anak-anak. Ada suara adik, ada suara ayah, ada suara ibu, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Asiknya itu malah di Ngerti sanjine. Iya. Selanjutnya, bukan pernyataan yang sesuai, yang bukan pernyataan. Jadi anak-anak harus mencermati pilihan gandanya ini. Pertama, setiap bagian tanaman singkong diamati oleh Dedi. Betul atau tidak? Betul. Karena ada di kalimat ketiga. Di kalimat ketiga diberi anotasi. Anak-anak bisa untuk mencatat ya. Di sini. Maaf. Di sini ya, Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Ya. Kemudian kebun singkong milik ayah Dedi berada di belakang rumah. Betul tidak? Betul. Di sini ada di belakang rumah, ya. Kemudian batang singkong tidak dapat ditanam kembali menjadi tanaman singkong baru. Apakah betul tidak dapat ditanam? Padahal bisa. Berarti di sini ya. Salah di sini ini salahnya. Kenapa? Di bagian akhir ada batang singkong dapat ditanam kembali. Nah, sudah menemukan, kalian tidak perlu melihat pada pilihan ganda yang lain. Berarti jawabannya adalah C. Ini ya. Guru beri tanda checklist ya. Nah, lanjut. Sudah paham ya di sini ya? Selanjutnya. Kata tanya yang tepat untuk jawaban informasi pada kalimat pertama paragraf ini. Guru hapus dulu. Apa itu Kata yang tepat untuk jawaban informasi pada kalimat pertama. Anak-anak untuk mencari informasi dapat dibantu dengan 5W plus 1H ya. Dengan 5W plus 1H. Ingat, 5W. W1. What? Ya, apa? What, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, apalagi who, siapa, dan satu lagi how, bagaimana. Itu adalah untuk menanyakan langkah-langkah atau cara. Nah, sekarang kata tanya tepat untuk informasi pada kalimat pertama. Anak-anak harus tahu mana kalimat pertama. Kalimat pertama yang mana? Silakan dibaca semuanya bareng-bareng. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Baca yang lain. Ini loh caranya. Ya. Anak-anak tidak perlu membaca yang lain, cukup baca sesuai dengan instruksi saja. Kata tanya yang tepat untuk jawaban informasi pada kalimat pertama paragraf di bawah ini. Ya, kalimat pertama. Jadi tidak usah baca yang lain, meskipun Bu Guru di sini menampilkan teks atau teksnya itu lengkap, ada kalimat 2, kalimat 3 dan seterusnya ya. Tapi di sini anak-anak fokus pada kalimat pertama. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan.
melahirkan. Nah, berarti apa ini? Ada kata cara. Ada kata cara, berarti apa? Kata tanya yang paling tepat. Bagaimana? Pintar. Alhamdulillah anak-anak ini untuk ini semua sudah tahu ya. Sudah paham ya? Berarti jawabannya adalah bagaimana ya. Ditunjukkan dengan ada kata di sini, cara ini ya. Nah, selanjutnya. Sering muncul dan menjadi inspirasi dalam maaf ini Bu Guru matikan dulu. Ya, nama Lili sering muncul dan menjadi inspirasi dalam penamaan flora dan fauna. Nah, ini langsung teksnya. Pertanyaannya di bawah. Anak-anak langsung menuju ke bawah dulu. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Nah, di sini butuh kejelian mata anak-anak dalam membaca dan mencocokkan dengan pilihan ganda yang ada pada A, B, C, D. Ya. Yang pertama, ya, kalau ada soal seperti ini tetap anak-anak baca Mancingnya nanti habis baca dengan dipahami betul-betul, jangan membaca sekilas. Membacanya tidak boleh membaca sekilas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Membaca harus dengan membaca intensif. Ya, boleh ada macam-macam metodenya. Ya, ada membaca memindai. Pertama, kemudian yang kedua membaca apa? Ya, ada memindai. Kemudian membaca skimming atau sekilas. Kemudian membaca intensif, ya. Kemudian membaca apa lagi? Ekstensif. Ya. 4 metode membaca ini bisa anak-anak lakukan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika anak-anak mencari ide pokok, mencari informasi, maka yang dilakukan adalah membaca intensif, ya, membaca intensif yang ini, ya, yang ini yang kamu gunakan intensif, bukan membaca yang lain, bukan membaca skimming atau sekilas, juga bukan membaca memindai. Membaca memindai biasa dilakukan pada kegiatan membaca kamus, ya. Nah, selanjutnya dari teks ini, anak-anak, dari teks ini, setelah kamu baca, kemudian kamu cocokkan. Yang A, suku Liliaceae memiliki 3.000 jenis. Padahal di sini lebih atau hanya 3.000 saja? Lebih, berarti itu salah ya. Salah, kita ambil, kita silang, ya, maaf, kita silang, ini silang, salah. Kemudian tanaman teratai disebut sebagai water lily, betul tidak? Teratai air disebut water lily, benar tidak? Betul sekali. Nah, di sini betul. Ya, yang sesuai dengan isi paragraf, berarti jawabannya adalah Anak-anak kemarin jawab apa? Ya. Ada yang lainnya ya. Ada yang malah mencari dari sini nama lili dipakai untuk nama flora dan fauna. Kalau ada kata dipakai berarti itu memang selamanya. Padahal di sini ada kata sering muncul dan menjadi inspirasi. Sering muncul dan menjadi inspirasi. Ini pentingnya anak-anak teliti dalam membaca teks. Ya, selanjutnya Bu. Paham anak-anak di sini ya? Paham. Ya. Selanjutnya. Ya, ini ya. Bu Guru akan masih pada informasi ya, masih pada informasi di sini ada bacalah teks di bawah ini, kemudian cari informasinya dengan menjawab pertanyaan. Mengapa kucing suka menjilati tubuhnya sendiri? Nah, anak-anak harus membaca teksnya lagi. Di sini Bu Guru menampilkan teks itu hanya 1 paragraf saja, tidak banyak-banyak. Ya, pernahkah kamu memperhatikan kucing peliharaanmu yang suka menjilati tubuhnya? Mohon maaf, ini ada typo M sedikit di sini. Ternyata kebiasaan kucing menjilati tubuhnya ini mempunyai banyak manfaat bagi kucing.
Lidah kucing mempunyai keunikan. Permukaannya bertekstur kasar. Di lidah kucing ada sekitar 300 duri berbentuk melengkung yang disebut papillae atau papila. Saat kucing menjilati tubuhnya, duri-duri di lidah kucing ini berfungsi untuk membersihkan bulu kucing. Nah, di sini mana pernyataan yang tepat untuk menjawab informasi ini? Sehingga informasi ini bisa disampaikan pada khalayak banyak. Mana yang paling tepat? A, B, C, D? E, F, G, H, I, J, K. A, lidah kucing berduri, apakah betul? C. Salah, ya betul C jawabannya yang benar. Ya, berarti sudah paham bagian ini ya. Selanjutnya ada teks ya. Ini sudah pernah Bu Guru tampilkan atau sudah pernah Bu Guru bahas pada video pembelajaran. Jadi kalau anak-anak memperhatikan video yang Bu Guru sampaikan, tentu anak-anak bisa menjawabnya. Bacalah teks di bawah ini. Kalimat utama pada paragraf di bawah ini terletak pada mana? Pada mana? Coba dibaca dulu. 1 sampai kalimat ke-7. Jawabannya adalah ya di paragraf di kalimat kedua. Mohon maaf, di kalimat kedua ya. Di kalimat kedua ini ya. Jawabannya adalah ini. Nah, sekarang Bu Guru ingatkan kembali untuk ini ya. Ingatkan kembali untuk pengertian paragraf. Apa itu paragraf? Ada yang tahu? Paragraf itu apa? Paragraf adalah kalimat yang menjorok ke dalam. Dilihat ini di bagian sini ya, Nana. Di bagian sini. Di bagian ini bahan utama getuk adalah singkong. Ini menjorok ke dalam ini adalah paragraf. Biasanya ditandai dengan nah, kemudian kalimat utama itu adalah kalimat yang nanti bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah paragraf. Ya, dalam setiap paragraf itu ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama yang ada pada sini mana yang bisa digunakan untuk pengembang? Kalimat satunya, kalau misalkan bahan utama getuk adalah singkong, maka penceritaannya nanti untuk kalimat penjelasnya itu bukan langkah-langkah atau cara membuat getuk. Ya, di sini kan ada pertama-tama singkong dikupas, berarti ini lebih pada cara membuat getuk. Ya, ini nanti juga bisa dijadikan sebagai ide pokok. Nah, kalau kalimat utamanya ada di tengah seperti ini, berarti namanya paragraf ini adalah paragraf ineratif ya. Paragraf itu apa saja, anak-anak? 1. Deduktif. 2. Ineratif. Betul. Lanjut. Induktif ya. Setelah itu campuran atau deduktif dan induktif ya, sama saja. Jadi anak-anak kalau menyebutkan campuran atau deduktif induktif itu sama. Okay? Nah, deduktif D. Ini awalnya D ya, berarti ada di awal kalimat utama. I. D sama I lebih dulu. D berarti I yang induktif itu di akhir, tapi Mbak Ine itu ada di tengah. Kemudian campuran ada di awal dan di akhir. Selanjutnya clear dulu. Untuk menuju ke slide selanjutnya ini agak lama anak-anak, mohon maaf. Ya, ini ya. Nah, setelah anak-anak tahu bagaimana nama-nama kalimat utama pada paragraf, maka di sini Bu Guru tampilkan contoh ya. Bu Guru tampilkan contoh teks ya. Perhatikan. Silakan dibaca bareng-bareng, ayo.
Nasi merupakan makanan makan pokok masyarakat masyarakat Indonesia. Indonesia. Hampir Hampir setiap setiap hari hari orang Indonesia Nasi merupakan orang menganggap kalau kita memproduksi nasi berarti penggunaan makanan selain nasi dianggap sebagai suatu utama. Paragraf tersebut dinamakan paragraf. Dinamakan paragraf. Ya, dinamakan paragraf apa? Nah, sekarang langkah yang pertama yang anak-anak lakukan harusnya apa? Mencari kalimat utama. Kalimat utamanya di mana? Nasi merupakan makanan masyarakat Indonesia. Ya, di mana? Di awal. Ya, di awal. Coba disebutkan. Masyarakat Indonesia. Di awal. Kalimat utamanya apa? Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ingat, kalimat utama itu harus sama persis yang ada pada teks. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu untuk kalimat utama. Tapi untuk ide pokok boleh dikurangi, boleh juga dibalik kata-katanya. Yuk kita belajar ide pokoknya apa ini? Kalau kalimat utama sudah ditemukan, nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka ide pokoknya apa? Sudah dikurangi kata-kata yang tidak penting. Nasi. Hah? Nasi. Langsung nasi tok. Ingat, ide pokoknya jangan Nasi adalah makanan pokok. tapi lebih dari 2 kata. Indonesia. Nah, berarti Nasi anak-anak adalah menggunakan makanan pokok. Nah, berarti anak-anak menggunakan kata mengurangi, ya. Kata merupakan diganti dengan kata adalah. Nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Boleh tidak dibalik? Boleh tidak dibalik anak-anak? Boleh dibalik. Cara baliknya bagaimana? Nah, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nasi Sekarang, Bu Guru tanya, bagaimana informasi? Informasi itu ketika kamu membaca teks ini, kamu tutup bukunya, kamu tutup teksnya, kamu bisa menyampaikan itu kepada temanmu. Apa informasinya? Boleh tidak Bu informasi itu menggunakan kalimat sendiri? Boleh, tapi tidak boleh keluar dari teks. Nah, cara untuk membantu membuat informasi itu yaitu dengan membuat pertanyaan. Tadi 5W plus 1H. Sekarang contohnya. Nah, mudahnya saja anak-anak bisa mengambil kalimat. Ya, kalimat yang ada di sini. Mudahnya itu seperti itu. Informasi itu mudahnya kalau anak-anak itu cepat untuk menghafal. Orang Indonesia memakan nasi sebagai Ya, betul. Hampir setiap orang Indonesia mengonsumsi nasi, ya. Oke. Informasinya yang bisa kamu sampaikan kepada ayah ibu apa? Oh, Orang Indonesia Terus jawab nasi. bahwa orang Indonesia masyarakat memakan Indonesia itu menganggap makanan selain nasi itu sebagai makanan camilan atau samping. Jadi kalau belum makan nasi itu berasa belum makan. Itu adalah informasi. Nah, kalau anak-anak sudah tahu kalimat utamanya ada di awal, ide pokoknya juga sudah tahu, sekarang Bu Guru bertanya, berdasarkan letak kalimat utama, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf apa? deduktif. Deduktif. Berarti jawabannya A ya di sini. Mari kita lanjut. Nah, anak-anakku, keberadaan kalimat utama itu sangat penting. Ya, mengapa? Kalimat utama itu sebagai dasar pengembangan paragraf melalui kalimat penjelas. Nah, sekarang kita lihat teks. Kita lihat teks ini lagi ya. Coba dibaca bareng-bareng. Ayo, biar anak-anak tidak hanya sekedar menyimak. Dibaca yang keras. Baca yang keras. Suaranya menggema ini ya. Dedi dan teman-teman kelasnya, yuk bareng-bareng bertugas merawat tanaman obat. Mereka menyiram tanaman setiap hari. Tanamannya juga dipupuk dan dibersihkan dari gangguan tumbuhan pengganggu. Tanaman obat pola Dedi tumbuh dengan subur. Sekarang kalimat utamanya. Mana yang menjadi pengembang untuk kalimat penjelas pada paragraf
Kata-kata di paling bawah. Kalau kalimat utama akhir berarti namanya paragraf ini namanya apa, anak-anak? Induktif, betul. Ada di akhir. Mohon maaf, ada yang menggunakan HP, mungkin agak dijauhkan dari mungkin ada yang menggunakan dua perangkat, HP dan laptop. Yang HP-nya mungkin bisa dijauhkan dari laptopnya supaya tidak menggembang seperti ini. Ya sudah. Nah, sampun nggih. Nah, supaya subur kembali ke atas, supaya subur maka dijelaskan dengan kalimat penjelasan. Dengan kata-kata yang dengan dirawat, dengan disiram dan dipupuk, dibersihkan dari gangguan gulma. Jadi di sini kalimat utamanya adalah apa, anak-anak? A, B, C, D. Suara Bu Erma terdengar. Suaranya. Bagaimana, Mbak? Benar. Waduh, gimana nih? Gimana, Bu? Suaranya mampun. Napa? sudah? Lah niki Zume. Halo. Ini ada yang sudah tidak menggema lagi. Ya, sekarang kalau anak-anak sudah tahu kalimat utamanya ada di akhir, namanya paragraf apa tadi? Berarti jawabannya yang ada di sini kalimat utama yang mana, anak-anak? A, B, C atau D? D. Iya, D. Coba dibaca kalimatnya. Tanaman obat di kebun sekolah Dedi tumbuh dengan subur. Pintar. Sekarang lanjut. Bu, chatnya di mute aja. Ya? Ya, selanjutnya nih ya. Nah, kalimat utama yang ada di sini. Sekarang kita cari kalimat utama yang ada di sini. Untuk mudahnya, anak-anak, kalau ada soal kalimat utama pada paragraf di atas adalah anak-anak lihat pilihan ganda. Mana kalimat yang sama persis dengan yang ada pada teks? Mana? Untuk cara bukan cara bodohnya, cara cepatnya seperti itu. Bu. Ya, D, pintar sekali ya. Jawabannya adalah D. Anoa digolongkan menjadi dua spesies yang berbeda. Itu ada di awal, ya, ada di awal. Kemudian dijelaskan bahwa penggolongan itu yaitu ada anoa dataran rendah, ada anoa pegunungan. Itu kalimat penjelas. Gagasan pokoknya. Saya ngecat menang. Musik menjelaskan patah-patah. Oke, ayo. Kemudian berat tubuh anoa juga dijelaskan berapa kilo? 300 kilo. Kemudian berat anoa pegunungan ada berapa kilo? 150 kilo. Jadi di sini kalimat utama ada di awal yang bisa nanti digunakan untuk mengembang. Pada kalimat penjelas jawabannya adalah D. Bentar, ini agak lama. Ya. Nah, sekarang anak-anak harus bisa membedakan mana kalimat penjelas atau biasa dinamakan dengan kalimat pendukung. Di dalam kalimat pendukung itu ada gagasan pendukung, ya. Jadi bedakan anak-anak kalimat pendukung dengan gagasan pendukung, sama dengan kalimat utama dan gagasan utama. Ya. Kalimat pendukung itu harus sama persis yang ada pada teks. Sama dengan kalimat utama. Beda dengan gagasan pendukung, anak-anak. Sekarang lihat. Dari
A, B, C, D ini. Yang ini kan yang ditanyakan di paragraf kedua. Anak-anak langsung tertuju pada paragraf kedua. Yang A, tempat hidup asli rusa bawean itu adalah bentuk kalimat ide pokok. Yang B, berbagai macam makanan rusa bawean adalah bentuk dari gagasan pendukung. Dan yang C, rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi itu ada pada teksnya. Perhatikan teksnya ini. Ada di kalimat keberapa? Kalimat terakhir pada paragraf kedua. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya cari yang sama persis dengan yang ada di teks. Yaitu apa? C. Begitu nggih? Iya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di situ yang ditanyakan adalah kalimat penjelas. Ingat, kalimat penjelas itu sama persis yang ada di teks. Bukan B. Bukan B. Kalau B itu adalah gagasan pendukung. Ya, kalau B itu adalah gagasan pendukung. Kenapa dinamakan gagasan pendukung? Karena diambil dari kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya mana? Ini. Di kalimat kedua. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit, kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Jadi gagasan pendukung dari kalimat penjelas ini adalah B. Apa, Mas? Saya jawab A, Ibu. Ya, yang jawab A berarti kurang tepat. Ya, jadi yang tepat adalah jawabannya C. Ya, anak-anak banyak yang salah di bagian sini. Kebanyakan ada yang menjawabnya B. Kalau A itu jelas, A itu adalah kalimat ide pokok, ide pokoknya tempat hidup asli rusa bawean, ya. Tetapi untuk yang B itu kalimat atau gagasan pendukungnya diambil dari kalimat penjelas. Yang D ini sudah melenceng anak-anak. D ini ada di paragraf ketiga, jadi tidak perlu dipedulikan itu, diabaikan saja, ya, gitu. Lanjut. Nah, sekarang kalimat penjelas yang tidak padu ada di mana? Tidak padu itu tidak koherensi. Tidak koherensi itu nyelewah, menyimpang dari kalimat sebelumnya. Kalimat keempat. Iya, pintar sekali kalimat keempat. Berarti semua sudah paham ya? Di sini mari kita baca. Bunga lili berasal dari daerah yang beriklim sedang, seperti bagian utara Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Namun, sebagian jenis lilium seperti lili ternyata tumbuhan asli benua Asia. Di Indonesia, tanaman lili dapat tumbuh dan di dataran tinggi. Nah, tiba-tiba di kalimat keempat ini muncul kalimat bunga lili atau lilium telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Nah, itu berarti kurang tepat atau tidak padu. Itu dihapus aja, ya. Tapi kalau dihapus, maka kalimat ini yang terdiri dari berapa? 1, 2, 3 masih bisa. Dalam satu paragraf ini, anak-anak perhatikan. Kalau membuat paragraf, perhatikan. 1 kalimat utama, dan paling tidak itu 2, 3 kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu paling tidak ada 3 kalimat utama, minimal 3. Ya, minimal 3. 1 kalimat utama, 2 kalimat penjelas. Bu, kalau kalimat penjelasku mau banyak boleh? Boleh sekali. Ya, tapi tetap masih berada pada kalimat utama. Begitu. Selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah mau di materi terakhir ya, anak-anak. Langkah cepat menentukan simpulan. Nah, ini ada atau Bu Guru sampaikan 4 langkah cepat. Yang paling cepat 1, ya. Perhatikan di sini ya, kata di sini Bu Guru akan tampilkan. Coba dibaca yang pertama apa ini? Yang Bu Guru centang. Dari paragraf cirinya. Langsung dari paragraf ya, langsung dari paragraf cirinya ada kata jadi. Dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya. Terus itu adalah salah satu ciri yang kamu bisa mengambil langsung dari paragraf. Kemudian
Kedua, menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Ini anak-anak agak sulit ya. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab, ini juga belum. Nah, yang keempat ini jawaban dari ide pokok. Ya, jawaban dari ide pokok. Ini anak-anak biasa gunakan untuk pelajaran tingkat SD ya. Nah, untuk mudahnya anak-anak mencari kesimpulan, yaitu dengan apa? Melihat dari ciri dari paragraf itu, adakah kata jadi? Jadi ada enggak? Pada kalimat ini, teks ini ada kata jadinya? Ada? Ya, ada kata jadi ya di sini. Nah, jadi penebangan pohon di hutan harus dilakukan secara baik dan artinya di sini simpulannya adalah B. Ya. Masih bingung pada bagian ini? Kita beri latihan lagi ya. Bentar. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan di sini. Bu Guru ada pertanyaan ini. Kalimat simpulan dalam paragraf di bawah ini ditandai dengan kata apa? Ditandai dengan kata apa? Lihat teksnya. Yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Saat ini terutama ini PPP. Bakau di sekeliling garis pantai semakin sekali disebabkan bakau secara berlebihan. Akibat pemilihan hutan bakau maupun area bakau menjadi area tambak, kemungkinan perlu digalakan Stabilitas keberadaan tanaman. keberadaan tanam bakau. ya, siap, betul. Sekarang kalimat simpulan itu ditandai dengan kata apa? Oleh Ya, karena itu. pinter sekali. Beri checklist ya di sini ya. Nah, maaf sebentar. Nah, yang betul adalah oleh karena itu hampir semua anak di sini pasti paham. Kalau misalnya tidak paham ya coba lihat pilihan gandanya. Di sini nggak ada kata saat ini, nggak ada kata hal ini disebabkan, nggak ada kata maka dari itu. Maka yang kamu pilih adalah oleh karena itu. Maka pentingnya anak-anak membaca soal teks dan pertanyaan. Karena itu di kesimpulannya. Ya, lanjut. Ya, kesimpulannya maksudnya kui. Ya, sekarang yang ini. Simpulan lagi, kita coba simpulan lagi. Simpulan di sini apa? Kita sudah tahu, anak-anak sudah Bu Guru berikan ciri-cirinya langsung dari paragraf ditandai dengan ciri-ciri kata-kata tadi. Ada kata jadi, dengan demikian. Maka dari itu, oleh karena itu, maka simpulannya apa di sini? Ayo, A, B, C atau D? D. Ya. Sumber. Ya, betul sekali. Manusia dapat mengandalkan terumbu karang ya sebagai sumber pendapatan manusia. B itu apa? Manusia dapat menjadikan terumbu karang sebagai objek wisata, padahal anak-anak yang perhatikan adalah ini loh. Ini ya di sini nih. Loh, Bu Guru beri tanda ini ya. Nah, dengan demikian ini loh. Dengan demikian ini adalah bahwa ini adalah simpulan. Yang seterusnya ini itu adalah simpulannya. Terumbu karang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan manusia. Boleh tidak Bu dibalik? Boleh. Ya. Jadi seperti yang ada pada D. Ya, untuk yang terakhir anak-anak demikian dalam penjelasan penilaian harian yang Bu Guru pada hari Kamis yang lalu. Meskipun nilai anak-anak masih belum memenuhi harapan Bapak Ibu guru, tapi harapan Irma nanti setelah
anak mendapatkan pembahasan ini, semakin paham, semakin mendapatkan ilmu. Dan nanti bila ada waktu sebelum kita PTS, nanti kita bisa lagi mengenai ilmu pokok seperti itu. Adakah yang ingin? Nah, Bu Guru akan membuka chatnya ya. Silakan dilihat. Bu Guru akan buka chat. Ternyata di chat anak-anak ini. Nah, di chat-chat ini ya. Nah, ini ada ayo by one FF kalau menang gue apa ini? Gue gak ikut-ikutan. Nah, ada kata anak-anak menggunakan kata-kata gue ya. Babe, apa-apa itu bahasa-bahasa gaul itu bisa merubah bahasa Indonesia. Ya. Nanti akan tidak terbiasa dengan menggunakan kata-kata baku. Ya. Ini malah bagus ini Mas Hanif. Nyimak aja lah. Nah. Bagus. Nah, ini ada siapa ini yang from way to everyone? FF apa ini bahasanya? Astagfirullah. Nah, silakan anak-anak beristighfar yang tadi menulis kata-kata yang kurang bagus pada chat Zoom. Ya. Begitu. Nah, anak-anakku, Bu Guru rasa untuk kegiatan hari ini insya Allah sudah cukup dan sudah Bu Guru bahas untuk teks-teks yang ada pada penilaian harian bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan Bu Guru berpesan kepada anak-anakku semua supaya apa? Nah, supaya mengurangi bermain gamenya. Ya. Mohon maaf sekali. Memang ini adalah zaman kalian. Zaman digital itu adalah zaman zaman anak-anak ya pada saat ini yang mau tidak mau harus menggunakan gawainya. Gawai itu handphonenya ya. Dalam hal itu belajar dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Guru mohon dengan sangat sekali untuk anak-anak mengurangi pemakaian handphone digunakan hanya untuk belajar, bukan untuk bermain game. Yakin anak-anak, bermain game itu tidak membuat kalian itu menjadi pintar. Ya, oh aku mau bermain game untuk belajar strategi. Ada yang ya, padahal belajar strategi bukan seperti terus bermain game. Silakan mau olahraga boleh, olahraga sepak bola sore-sore bermain sama teman-teman itu belajar strategi anak-anak ya. Jadi tidak game saja kita harus belajar strategi, ada cara yang lain ya. Kemudian nah ini ada chat juga, tolong diem jangan bahas K-pop. Nah anak-anak juga bahas K-pop juga ya, K-pop juga nggak tahu K-pop apa. Ada lagi BTS. Nah anak-anak yang perempuan juga minta tolong sekali, kita adalah anak-anak muslimah. Siapa dan kita itu siapa sih? Siapa anak-anak? Siapa anak-anak tokoh teladan kita? Halo. Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Kenapa harus berkiblat atau melihat siapa itu K-pop atau BTS atau dan lain sebagainya itu siapa? Nah, yang kita tiru adalah Nabi Muhammad. Lebih kalau kamu belum bisa nggak begitu ini Bu, Nabi Muhammad, nah, pelajari Nabi Muhammad melalui sejarahnya. Lihat juga orang tuamu ya, lihat ayah ibu, jangan melihat dari atau berkiblat pada tokoh-tokoh dari luar negeri seperti itu. Begitu ya anak-anak. Rasa cukup itu saja, sudah jam 10.19 ya. Nanti sampai jam 11 sebenarnya, tapi ini sudah selesai. Dan pesan-pesan Bu Guru semoga anak-anak ingat
semua Bapak Ibu guru lakukan untuk kalian, tidak hanya semata untuk Bapak Ibu guru sendiri dan ayah bunda juga. Bu guru akhiri dulu dengan bacaan hamdalah anak-anak. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bagaimana doanya? Mana doanya? Nah, jangan lupa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka Ya, terima kasih anak-anakku semua. Semoga ilmu yang Bapak Ibu guru berikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ke depan. Begitu, terima kasih dan terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah memfasilitasi. Silakan sampaikan ucapan terima kasih guru kepada Ayah Bunda ya. Dan jangan lupa anak-anakku ini adalah pekan terakhir. Bapak Ibu guru nanti akan mengingatkan tugas-tugas kalian melalui grup WA. Amin. Merasa bosan ketika diingatkan Bapak Ibu guru untuk mengerjakan Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Bu Guru tutup sampai di sini dulu semuanya.